Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang indahnya nikmat keamanan. Kenikmatan yang sering terlupakan. Kenikmatan yang kita rasakan di negeri ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita melihat negara-negara di luar sana, betapa banyak kesedihan, porak-poranda, kehancuran yang mereka alami. Ya. Sulit ekonomi mereka dalam kondisi sulit, beragama juga sulit, beribadah sulit juga, ya, dalam kondisi susah. Saya benar-benar tahu hal ini ketika saya berbicara dengan kawan-kawan saya di Universitas Islam Madinah yang mereka berasal dari berbagai macam negara. Ada yang dari Suriah, ada yang dari Irak, ada yang dari Mesir, ada yang dari Libya. Ya. Mereka benar-benar mengalami kesulitan. Ya. Sulit hidup di negeri mereka. Bahkan mereka sulit untuk berdakwah. Ada teman-teman saya yang sudah meraih gelar doktor, ya, bahkan mungkin lebih pintar daripada kita ini. Mereka tidak bisa berdakwah di sana. Kenapa? Karena kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman. Nah, kenikmatan aman ini di tanah air kita kurang disebut-sebut. Berbeda kalau teman-teman atau kawan-kawan tinggal misalnya di Arab Saudi, hampir setiap kita mendengarkan dai atau khatib berdoa, mereka selalu berdoa, ya Allah, ya, langgengkanlah nikmat keamanan ini. Itu sering mereka ucapkan. Karena mereka tahu bahwasanya nikmat aman itu benar-benar penting. Mereka orang Arab Saudi pernah merasa ketakutan tatkala akan diserang dari negara yang lain, yang mungkin itu sudah lama tidak kita rasakan dan kita tidak ingin rasakan hal tersebut. Ya. Sehingga mereka benar-benar tahu bahwasanya keamanan itu nikmat yang luar biasa. Kita bayangkan, hampir setiap Jumat kita mendengar khatib-khatib berdoa, ya Allah anugerahkan, jagalah keamanan negeri kami dan juga negeri kaum muslimin. Bahkan di antara orang-orang yang selalu mereka doakan adalah tentara dan polisi. Itu didoakan di mimbar-mimbar kalau di Arab Saudi. Karena mereka tahu adalah yang paling di baris terdepan menjaga keamanan adalah tentara dan polisi. Itu mereka doakan. Ya. Kenapa? Karena mereka benar-benar tahu akan anugerah nikmat keamanan. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, percuma kalau kita punya harta yang banyak tapi tidak aman. Percuma kalau kita punya rumah yang banyak tapi kita tidak merasa aman. Bahkan percuma kita punya istri yang banyak tapi tidak merasa aman. Di rumah tidak aman apalagi di luar. Percuma. Aman itu kenikmatan yang pertama. Kata para ulama, nikmat aman adalah nikmat yang kedua setelah keimanan. Setelah keimanan adalah nikmat keamanan. Oleh karena setiap hilal muncul setiap bulan, Nabi berdoa dengan doa yang indah. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wa bil islam wassalam wal islam, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, Rabbuna wa Rabbuka Allah. Di antara doa Nabi SAW kalau Nabi melihat hilal awal bulan, Nabi langsung berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, turunkanlah hilal itu kepada kami, bukalah bulan ini dengan keamanan dan keimanan. Bukalah bulan ini dengan keamanan dan keimanan. Ya. Digandingkan antara keamanan dan keimanan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat keamanan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Dan Allah mewajibkan kita mensyukuri nikmat tersebut. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka melakukan perdagangan ke negeri Syam dan negeri Yaman di musim panas dan di musim dingin. Kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju', yang telah membuat mereka hilang dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan telah membuat mereka aman dari rasa ketakutan.
Allah menggandengkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena nikmat yang Allah berikan, wa amanahum min khauf. Allah telah membuat mereka merasa tentram, merasa aman sehingga mereka tidak merasa ketakutan. Allah ingatkan juga dalam ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min haulihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat kami menjadikan kota Mekah ini kota yang aman, tentram, sementara di sekeliling kota Mekah orang-orang terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan. Allah ingatkan bahwasanya kota Mekah dijadikan aman adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak ayat kenikmatan keamanan disebutkan terlebih dahulu daripada kenikmatan rizki. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, kemudian dia berdoa kepada penduduk kota Mekah. Doa beliau sebagaimana Allah abadikan, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Tatkala Ibrahim berdoa dengan berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rizki kepada penduduknya. Jadi Nabi Ibrahim minta keamanan sebelum minta rizki. Nabi Ibrahim minta keamanan sebelum minta rizki. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya nikmat keamanan lebih didahulukan daripada nikmat rizki. Bahkan lebih didahulukan daripada nikmat kesehatan. Percuma seorang punya rizki yang banyak, percuma seorang sehat walafiat tetapi dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi ketakutan. Oleh karenanya Ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya para ulama mengatakan nikmat keamanan lebih didahulukan daripada nikmat kesehatan dan nikmat rezeki. Dia katakan, bayangkan ada seekor kambing yang sakit, mungkin dia pincang, tetapi kalau kita lepaskan kambing tersebut di padang rumput, dia akan mampu makan rumput meskipun makannya tidak sebagaimana kambing-kambing yang sehat. Dia kehilangan nikmat kesehatan, tetapi dia masih bisa hidup dengan makan. Adapun kalau antum melihat seekor kambing yang sehat walafiat, badannya gemuk, ya, kemudian diikat di depannya, diikat juga serigala, ya, dia susah makan. Kenapa di depan dia ada serigala? Kenapa? Dia tidak merasa aman. Dia tidak merasa aman. Ya. Percuma jalan-jalan, kita punya uang banyak, kita punya mobil banyak, kemudian kita mau ada pasar, ada macam-macam, tapi kalau nggak ada keamanan kita nggak bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Oleh karenanya Allah menyebutkan nikmat keamanan sebelum nikmat rezeki. Contoh lagi dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi perumpamaan tentang suatu negeri yang aman dan tentram, kanat aminatan mutmainnah, yang aman dan tentram, ya'tiha rizquha, kemudian datang rizki kepada mereka dari segala penjuru. Di sini Allah sebutkan tentang suatu negeri yang aman dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendahulukan penyebutan tentang keamanan sebelum nikmat rezeki. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang ujian juga, Allah sebutkan ujian yang lebih berat adalah ujian tentang hilangnya keamanan. Kata Allah, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minats thamarati minal anfusi wath thamarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji mereka dengan ketakutan dan kelaparan. Di sini juga Allah menyebutkan tentang hilangnya keamanan, baru kemudian rasa lapar. Kenapa? Karena ujian hilangnya keamanan lebih berat daripada ujian berkurangnya rezeki. Ya, ujian hilangnya keamanan lebih berat daripada hilangnya rezeki. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Islam adalah agama yang benar-benar menjunjung nikmat keamanan dan melarang terjadinya adanya memberi teror atau rasa takut kepada orang lain. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut banyak. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak boleh, hukumnya haram. Seorang menakut-nakuti muslim yang lain, ya, ini hukumnya haram secara mutlak. Apapun bentuk pemberian rasa takut tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda, La ya'khudhanna ahadukum mata akhihi la'iban aw jadan. Tidak boleh seorang mengambil barang saudaranya meskipun hanya bercanda atau serius. Tidak boleh. Kita lagi tidur sama kawan kita, kemudian kita ambil HP-nya, kita sembunyikan. Bangun-bangun dia cari HP, dia bingung. Waduh, HP saya hilang, HP saya hilang. Ini enggak boleh dalam Islam. Kita ngerjain kawan kita sehingga dia rasa takut, ini tidak diperbolehkan dalam Islam dan dilarang secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa aman itu adalah perkara yang sangat penting bagi seorang. Oleh karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa lahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi hari merasa aman di rumahnya, tubuhnya sehat dan dia punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah didatangkan baginya. Di sini juga Nabi mendahulukan nikmat keamanan. Kata Nabi, barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya. Baru Nabi sebutkan tentang nikmat kesehatan, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah meraih dunia. Kenapa? Karena nikmat keamanan adalah nikmat yang paling besar dibandingkan kesehatan dan juga nikmat rezeki. Nabi SAW juga bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lisannya. Kalau ada seorang muslim suka menyakiti orang lain dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan komentarnya, dengan statusnya, maka ini bukan seorang muslim yang sejati. Seorang muslim tidak boleh mengganggu orang lain. Itu muslim yang sejati, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Baru disebut dengan al-muslim al-haqiqi, muslim yang sejati. Nabi SAW juga melarang seorang mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man hum ya Rasulullah? Man huwa ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak beriman? Kata Nabi SAW, Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman darinya. Bahkan mengganggu tetangga juga tidak boleh. Segala bentuk gangguan tidak boleh keluar dari seorang muslim, karena gangguan tersebut akan menghilangkan ketentraman dan keamanan dari orang lain, dan ini hukumnya haram dalam Islam. Jangankan berkaitan dengan sesama muslim, bahkan bersama non-muslim tidak boleh kita menzalimi non-muslim. Orang kafir, ya, kalau bukan kafir harbi, maka tidak boleh kita menzaliminya. Ini sering saya ingatkan bahwasanya kafir ada 4. Yang pertama, yang boleh dibunuh dan boleh dirampas hartanya, kafir harbi. Itu orang kafir yang berperang melawan kita. Tidak apa-apa kalau dalam kondisi perang. Kalau kita enggak bunuh dia, dia yang bunuh kita. Kita boleh bunuh dia, halal darahnya, kita boleh ambil hartanya. Tetapi kafir-kafir yang lain tidak boleh. 3 kafir yang lain, seperti kafir zimmi, itu orang kafir yang tinggal di negeri muslim, kemudian dia membayar jizyah kepada pemerintah muslim. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negara kafir, namun antara negara kafir tersebut dengan negara kita ada perjanjian damai. Ini juga tidak boleh dizalimi, tidak boleh diganggu, ya. Kenapa? Karena negara kita punya perjanjian damai dengan negaranya. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir yang negara kita dengan negara dia telah sedang berperang, tetapi dia minta pengamanan untuk masuk di negara kita dan kita beri pengamanan, maka tidak boleh kita berkhianat dengan melanggar janji tersebut. Saya ulangi, tidak semua orang kafir halal darahnya, dan tidak semua orang kafir halal hartanya. Yang halal hartanya dan halal darahnya cuma satu, kafir harbi, kafir yang sedang berperang melawan kita. Dan tidak ada yang mengingkari kalau dalam perang kita membunuh orang, karena kalau kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Tetapi kebanyakan orang kafir sekarang yang sedang kita berinteraksi dengan mereka, terutama di negara kita, bukan kafir harbi, bukan kafir harbi. Ya. Oleh karenanya tidak boleh seorang menzalimi orang kafir, apalagi membunuh orang kafir.
Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, itu kafir yang punya perjanjian damai, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman yang berat bagi orang yang membunuh orang kafir. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Ala man zalama mu'ahadan." Ketahuilah barang siapa yang menzalimi orang kafir yang perjanjian damai dengan kita. Aw intaqasahu, ya, atau merendahkannya. Aw kallafahu fawqa taqatihi, atau membebani dia di luar kemampuannya. Ya, misalnya ada seorang kafir tinggal di negara Islam, kemudian dia menjadi anak buah kita, kemudian dia jadi pegawai kita, terus kita suruh dia kerja lebih berat tidak mampu dia lakukan. Nabi melarang. Aw akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin, atau kita mengambil hartanya tanpa dia ridhai, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan yang mendebat orang ini pada hari kiamat. Aku akan membela dia pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Abu Dawud, ya. Yang menunjukkan bahwasanya segala bentuk kezaliman, segala bentuk menghilangkan keamanan, ya, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Jangankan manusia, bahkan hewan tidak boleh kita takut-takutin, ya. Ada kucing kemudian kita takut-takutin, tidak boleh. Ya. Ada kambing kemudian kita bawa pisau depan kambing kita takutan gemetar, tidak boleh. Itu hewan, apalagi manusia, ya, tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan muslim, bahkan non muslim saja tidak boleh kita takut-takutin, kita hilangkan rasa aman dari dirinya kalau tidak ada hal yang membolehkan melakukan hal tersebut. Kenapa para hadirin yang telah Subhanahu wa taala? Karena nikmat aman. Kalau ada nikmat aman maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita beribadah butuh nikmat aman. Kalau tidak ada nikmat aman susah kita beribadah. Coba kita Idul Fitri kita salat Idul Fitri tentram, tenang. Di lain negeri mereka Idul Fitri dengan mendengar suara bom, suara tembakan, gimana? Kita sekarang alhamdulillah salat 5 waktu tenang, tentram. Di tempat lain susah mereka salat 5 waktu. Kenapa? Karena suara tembakan, suara bom dan yang lainnya. Tidak ada rasa ketentraman. Saya punya kawan S3 doktor, dia di Libya. Dia bingung, saya tanya, "Kamu enggak pulang?" "Waduh, saya bingung, saya pulang Firanda. Saya di sana, kalau saya pulang ke Libya, saya tidak tahu tiba-tiba saya dibunuh, kenapa saya dibunuh pun saya tidak tahu." Kenapa? Karena ada dualisme kepemimpinan di sana. Sampai sekarang keamanan hilang. Terjadi perang di antara kabilah, bunuh-bunuhan di antara mereka. Ya. Susah kalau sudah tidak ada keamanan, mau dakwah juga susah. Ya. Lihat di Yaman, dahulu banyak orang belajar agama di sana. Sekarang pada pulang, banyak yang pulang. Kenapa? Karena tidak ada ketentraman. Bagaimana mau belajar? Mau belajar di pondok dengar suara tembakan, dengar suara bom yang lainnya, tidak aman, tidak tentram. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ibadah butuh dengan keamanan. Contohnya salat butuh dalam kondisi aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian dalam kondisi ketakutan, maka salatlah dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan. Ini kalau orang sedang takut, dia tidak boleh meninggalkan salat, tetap dia salat dalam kondisi salat berjalan atau naik kendaraan, tapi salat tidak boleh ditinggalkan. Dan ini susah orang seperti ini, ya, susah. Ya. Nah bayangkan seperti kita lagi salat tahu-tahu gempa. Sebenarnya kita boleh melanjutkan salat dengan salat khauf, sambil berjalan sambil mundur. Tapi gimana cara salat kalau dalam kondisi seperti itu? Ya. Mending buyar nanti salat lagi. Sebenarnya boleh. Ya. Seorang dalam kondisi berperang misalnya, dia boleh sholat dalam kondisi berperang, tapi sholatnya dalam kondisi berjalan atau naik kuda atau sambil bertempur. Tapi ini susah. Kenapa? Karena orang lebih mudah sholat dalam kondisi tentram. Setelah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza amintum fadzkurullah. Kalau kalian sudah aman, maka ingatlah Allah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah diajarkan Allah kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Jadi salat dalam kondisi aman itu penting. Kata Allah, fa idza amintum fadzkurullah. Kalau kalian sudah aman, maka salatlah sebagaimana biasanya. Contoh juga dalam ibadah yang lain, contoh ibadah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah haji, bahwasanya haji itu butuh dengan keamanan.
Kalau tidak aman, maka seorang susah untuk haji. Bahkan di antara syarat untuk bisa berhaji, jalan harus aman. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Ya. Di antara sabil, di antara kemampuan adalah jalan harus aman. Kalau seorang ingin berangkat berhaji, terutama zaman dahulu, misalnya berangkat dari Indonesia menuju ke Hijaz ke Mekah, ternyata di tengah perjalanan rawan ada perampok, ada terjadi pembunuhan, maka tidak wajib bagi dia untuk haji. Kenapa? Kalau berhaji butuh dengan keamanan. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah haji dan umrah kalian. Barang siapa terhalangi tidak bisa haji dan umrah, maka dia harus menyembelih sembelihan, onta atau kambing. Ini fikih haji ya. Kalau haji itu kalau sudah bilang labbaik Allahumma hajjan atau umrah labbaik Allahumma umrah, tidak boleh dia putus tengah jalan, enggak boleh. Dia harus lanjutkan. Beda dengan salat. Seorang salat Allahu Akbar, dia bisa putuskan tengah jalan. Seorang puasa, dia batalkan tengah jalan bisa dan tidak harus bayar apa-apa. Tapi kalau haji tidak. Haji seorang sudah mulai, dia harus selesaikan. Orang sudah umrah, dia harus selesaikan, harus tawaf dan sa'i, kemudian bertahallul. Kalau ternyata dia putus di tengah jalan, dia harus potong kambing atau potong onta. Dan ini yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah tahun ke-6 Hijriah, ternyata dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah, sehingga Nabi tidak bisa melanjutkan perjalanan umrah beliau. Akhirnya beliau harus memotong onta dan kambing-kambing beliau. Ya. Kalau dihalangi, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, maka potonglah kambing dan unta kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, fa idza amintum, kalau kalian sudah merasa aman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, maka barang siapa yang melaksanakan haji tamattu, maka hendaknya dia juga potong hadiyu. Jadi kata Allah, fa idza amintum, kalau kalian aman. Ini dalil bahwasanya untuk melaksanakan ibadah haji butuh dengan keamanan. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana nikmat keamanan. Contoh lagi, kita berdakwah juga butuh nikmat keamanan. Kalau tidak ada keamanan, bagaimana mau berdakwah? Orang-orang non-muslim juga susah mencerna apa yang kita sampaikan kalau dalam kondisi tidak aman. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini seperti dalam firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan darimu, maka berilah perlindungan kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar firman Allah. Kalau dia merasa aman, dia bisa mencerna Al-Quran dengan baik. Kalau tidak merasa aman, bagaimana dia bisa mencerna dakwah dengan baik? Thumma ablighu ma'manah, kemudian kembalikan dia kepada tempat yang aman. Di sini isyarat dari Allah bahwasanya untuk bisa menerima dakwah dengan baik butuh keamanan. Bagaimana pengaruh aman dengan tidak aman dalam diterimanya dakwah? Lihat perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah dalam kondisi tidak aman. Setelah itu Rasulullah SAW berdakwah lagi 6 tahun di kota Madinah dalam kondisi terjadi perang silih berganti, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tatkala perang Khandaq tahun 5 Hijriah, pasukan kaum muslimin cuma 2.000 orang. Sekitar 2.000 orang. Tetapi tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, waktu tadi Nabi SAW berumrah dihadang oleh orang musyrikin, sehingga kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, tanda tangan antara Nabi dengan orang musyrikin, di antaranya gencatan senjata. Nabi harus balik dan boleh umrah tahun depan, dan terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, sehingga orang musyrikin boleh main ke Madinah, orang Islam boleh main ke Mekah, boleh ngobrol, boleh berdagang sebagaimana sedia kala, ya, karena ada gencatan senjata. Kemudian pada tahun 8 Hijriah, ternyata orang-orang musyrikin Quraisy melanggar perjanjian. Mereka menyerang kabilah yang merupakan punya persekutuan dengan orang-orang Islam. Mereka melakukan pelanggaran, sehingga akhirnya
tatkala orang-orang kafir Quraisy melakukan pelanggaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan pasukan untuk memberi pelajaran kepada mereka, menyerang mereka dengan suatu peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Waktu Nabi berangkat dari kota Madinah untuk menyerang kaum musyrikin di kota Makkah, Nabi bawa pasukan kira-kira 10.000 orang. 10.000 orang. Padahal itu hanya dalam masa 2 tahun. Dari tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah cuma 2 tahun kurang. Ternyata perkembangan Islam dari 2.000 menjadi 10.000, sekitar 8.000 orang masuk Islam. Kapan orang banyak masuk Islam? Tatkala ada keamanan. Tatkala terjadi perjanjian damai, baru orang-orang musyrikin Arab bisa mencerna dakwah dengan baik sehingga mereka mudah untuk masuk Islam. Dan itu yang terjadi sekarang di negara-negara non-muslim. Tiap tahun kita mendengar orang-orang masuk Islam. Tiap hari kita mendengar orang-orang masuk Islam. Banyak sekali. Ya. Bahkan di sana banyak gereja-gereja yang dijual dan dibeli oleh orang-orang Islam, jadikan masjid. Ya. Dijadikan masjid. Sampai ada peraturan saya waktu ke suatu kota di Eropa, sampai wali kotanya mengeluarkan peraturan tidak boleh jual gereja. Kenapa? Kalau dijual gereja yang beli pasti orang Islam. Benar. Mereka hidup tentram dan mereka berinteraksi dan mereka tahu bagaimana indahnya Islam, sehingga banyak di antara mereka masuk Islam. Di Eropa, di Amerika, di Inggris, orang berbondong-bondong masuk Islam sampai detik ini. Di Australia orang banyak masuk Islam. Saya beberapa waktu yang silam saya ke Australia. Jadi ada seorang muslim yang melakukan kesalahan, dia membunuh non-muslim di sana. Sehingga akhirnya terjadi isu yang hebat. Sampai orang-orang non-muslim di sana melakukan demo secara nasional. Mereka berkumpul di suatu kota rame-rame untuk anti-Islam. Maka datanglah dari berbagai penjuru, yang datang cuma berapa? Yang datang enggak sampai 100 mungkin. Kemudian hari berikutnya atau beberapa waktu berikutnya datang non-muslim membela Islam, lebih banyak daripada yang anti-Islam. Padahal mereka non-muslim. Karena mereka tahu bagaimana akhlak orang Islam. Ya. Jadi banyak orang-orang yang tatkala dalam kondisi aman mereka lebih bisa menerima Islam. Kalau ternyata kondisi dalam kondisi tidak aman, bagaimana kita berdakwah? Ya. Saya cerita sebagaimana saya cerita kemarin ya, ada kawan yang lama tinggal di Amerika ya. Dia cerita belasan tahun yang lalu Ustaz, kalau kita mau sholat Jumat, datang polisi Amerika, kemudian membawa alat hitung. Pokoknya ada yang masuk hitung 1, 2 ya. Bukan malaikat yang catat, bukan. Dia hitung orang yang masuk di masjid. Kalau sudah 300 dia tutup masjid, enggak boleh lagi. Enggak boleh. Dia larang orang pergi masuk masjid. Lebih 300 suruh buyar, cari masjid yang lain. Itu hari Jumat. Kata dia sekarang enggak ada lagi polisi yang hitung-hitung. Sekarang orang Islam tutup jalan salat Jumat. Banyak yang masuk Islam, banyak. Antum kalau ke Sydney sana namanya kota Lakemba, itu semua orang Islam situ. Semua orang Islam. Kita lihat wanita berjilbab, wanita bercadar, itu di negara kafir. Betapa banyak orang-orang mengenal Islam. Maksud saya dakwah itu butuh ketentraman, butuh keamanan. Kalau sekarang dalam kondisi kacau, bagaimana kita berdakwah? Terjadi keributan. Ya, bagaimana kita mau berdakwah? Oleh karena Nabi Musa alaihissalam waktu berdakwah, waktu Fir'aun masih hidup, yang beriman kepada Nabi Musa tidak banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak beriman kepada Nabi Musa kecuali segelintir orang dalam kondisi takut kepada Fir'aun, takut kepada Fir'aun. Yang beriman tidak banyak waktu Fir'aun masih hidup. Kenapa? Dalam kondisi ketakutan. Begitu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, maka lihat bagaimana umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa adalah umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan dengan mudah mereka ya menerima dakwah dengan baik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya nikmat keamanan adalah nikmat yang paling indah ya setelah nikmat iman. Makanya nikmat keamanan inilah yang Allah sebut-sebut
di Al-Quran bagi penghuni surga. Kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Kalau percuma di surga ternyata ada rasa takut, apa fungsinya kita mau surga? Masuk surga masih takut sama tetangga, masih takut sama istri, percuma. Nikmat yang luar biasa di surga, nikmat keamanan. Makanya Allah sebutkan, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga dalam kondisi keselamatan, dalam kondisi keamanan. Adapun kalau orang tidak aman, sungguhnya dia kurang bahagia, gelisah. Ya. Saya punya kawan tukang pijit, seorang gubernur di Saudi Arabia. Dia cerita, Ustaz, waktu terjadi penyerangan teroris di salah satu kota di Arab Saudi, jadi tembak-tembakan. Itu gubernur Ustaz Amir, kata kawan saya ini, 3 hari nggak bisa tidur. Yang tukang pijitnya tidur aja. Jadi meskipun dia gubernur, meskipun dia kaya, meskipun dia istrinya banyak, kalau sudah nggak ada keamanan, sudah dia gelisah, nggak bisa tidur. Jadi aman ini sangat penting, jangan kita sepelekan. Karenanya kita harus, tatkala kita paham bahwasanya keamanan nikmat anugerah dari Allah yang luar biasa, harus kita syukuri dan harus kita bentuk nikmat keamanan ini. Kita jaga nikmat keamanan ini. Dan ingat, nikmat keamanan ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang, bukan hanya kewajiban polisi dan tentara, tetapi kewajiban setiap muslim. Karena ini adalah matlabun syar'i, ini adalah tujuan syariat, agar kita menciptakan keamanan dan menjaga keamanan. Jangan sampai kita punya andil dalam menghilangkan keamanan tersebut dalam bentuk apapun. Jangan bikin gelisah orang. Saya katakan tadi, jangankan kita mengganggu orang. Kita mengganggu orang dengan lisan, mengganggu orang dengan tangan. Kita mengganggu orang dengan status aja, bikin orang takut, enggak boleh. Ya. Buat berita-berita hoax misalnya, bikin orang ketakutan, bikin orang gelisah, ini enggak boleh, mengganggu keamanan mereka, enggak boleh. Maka harus kita perhatikan bersama-sama agar bisa menciptakan keamanan di negeri kita. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menjaga keamanan yang Allah anugerahkan kepada kita? Yang pertama, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bersyukur kecuali kita benar-benar merasakan itu nikmat. Kalau kita enggak merasakan keamanan merupakan nikmat, bagaimana kita bisa bersyukur? Seorang bersyukur itu, apa itu arti syukur? Syukur itu mengakui dari hati bahwasanya ini benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, di tanah air kita ini nikmat keamanan kurang dirasakan. Terkadang nikmat itu baru dirasakan tatkala dicabut baru kita rasakan. Kapan orang merasakan nikmat memandang, kalau matanya sakit baru dia tahu ternyata memandang itu nikmat yang luar biasa. Kapan seorang sadar bahwasanya kesehatan itu nikmat yang besar, kalau dia dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia tahu ternyata nikmat kesehatan nikmat yang luar biasa, ya. Kapan seorang sadar bahwasanya istri itu nikmat yang luar biasa, kalau istrinya meninggal baru dia tahu istri itu nikmat yang luar biasa, ya. Benar. Jangan sampai kita baru merasakan nikmat sesuatu kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan di Arab Saudi pernah mau diserang sama Irak, ya. Jadi benar mereka ketakutan waktu itu sampai mereka kunut berdoa kepada Allah dalam salat-salat mereka agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terjadi penyerangan terhadap Kuwait dan akan berlanjut penyerangan tersebut kepada Arab Saudi, mereka kunut dalam salat-salat mereka agar Allah menjaga mereka. Mereka pernah merasa ketakutan. Ya. Sehingga tatkala mereka pernah diuji oleh Allah dengan seperti itu, maka mereka ya kemudian tahu betul tentang nikmat keamanan. Saya rasa di negara kita juga pernah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti waktu terjadi kasus tahun 98, ya. Keributan di mana-mana di Jakarta, penjarahan di mana-mana, ya. Terjadi juga pembunuhan, ya. Kita tidak ingin itu muncul kembali. Saya rasa di Solo juga terjadi keramaian, ya enggak? Di Solo ramai atau tidak? Terjadi penjarahan dan yang lainnya. Padahal saya dengar orang Solo orang yang halus-halus baik-baik, ya. Tapi waktu terjadi keributan, kehalusan mereka susah untuk dijaga. Kenapa? Dalam kondisi tidak aman. Kita tidak ingin timbul seperti itu. Kita tidak ingin negara kita terjadi keributan. Kalau terjadi kekacauan, terjadi keributan, negara-negara luar yang mengambil manfaat akan hal tersebut. Dan ada orang-orang luar yang ingin kita ribut. Bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai kita punya andil dalam menimbulkan keributan. Ya. Oleh karenanya, di antara hal yang membantu kita untuk tetap terjaga keamanan ini, di antaranya bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa taala. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Allah tentang suatu negeri, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun." Kata Allah, Allah memberi perumpamaan tentang suatu negeri. Yang negeri ini tadinya aman tentram, datang rezeki berlimpah ruah dari segala arah. Kemudian mereka kufur kepada Allah, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah membuat mereka lapar dan Allah membuat mereka takut akibat apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau kita yang negara kita ini adalah kebanyakannya adalah muslimin, mayoritasnya kaum muslimin. Kalau mereka ternyata tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir suatu saat, semoga tidak terjadi, tapi kita khawatir suatu saat Allah akan membuat negeri ini dalam kondisi ketakutan. Nikmat aman bisa dicabut suatu waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus saling mengingatkan bahwasanya di antara hal yang membuat kenikmatan aman dijaga oleh Allah adalah kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa memunculkan keamanan, dan ini kita harapkan semoga suatu saat negeri kita bisa menerapkannya, adalah menerapkan hudud, hukum hudud, ya. Barang siapa, hukum had, barang siapa yang mencuri tangannya dipotong, barang siapa yang membunuh maka dia juga harus dibunuh, ya. Makanya Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguhnya dalam praktek kisos itu ada kehidupan. Orang kalau tahu dia membunuh, dia akan dibunuh, dia takut membunuh. Allah mengatakan, wahai ulil albab, wahai orang-orang cerdas, sungguhnya dalam praktek kisos itu ada kehidupan. Dan ini dipraktekkan misalnya di negara Arab Saudi. Ada yang membunuh pasti dibunuh. Sehingga orang kalau terjadi emosi, dia membunuh, dia mikir-mikir. Karena dia tahu kalau dia bunuh, dia juga akan dibunuh. Tidak ada yang bisa mencegah dia untuk dibunuh, siapapun. Bahkan kalau ada pangeran yang melakukan tersebut, pangeran juga akan dibunuh. Ya. Maka ini akan menjaga keamanan tatkala syariat Islam ditegakkan. Orang yang mencuri tangannya dipotong, orang takut untuk mencuri. Tatkala tidak diterapkan hukum Islam, tatkala nyawa tidak bernilai, orang mudah saja bunuh orang. Dia bunuh orang lain, dia hanya dipenjara. Dia tahu dia tidak akan dibunuh. Maka saya katakan penerapan hukum Islam ini, terutama masalah hudud, ini perkara penting. Barang siapa yang bisa menerapkannya suatu negara, maka akan timbul keamanan yang luar biasa. Dan yang hukum Allah bagaimanapun adalah hukum yang terbaik. Kemudian di antara hal yang bisa menimbulkan keamanan, bagaimana kita bermuamalah dengan pemerintah sesuai dengan aturan Islam. Islam punya aturan bagaimana bermuamalah dengan pemerintah. Jika pemerintah adil dan jika pemerintah tidak adil. Jika pemerintah adil bagaimana, jika pemerintah zalim juga bagaimana. Dan ini diajarkan dalam buku-buku akidah. Bahwasanya jika pemerintah ternyata terjerumus dalam kezaliman, maka hendaknya kita menasihati dengan cara yang baik, ya, bukan dengan melakukan pemberontakan, bukan dengan melakukan kekacauan, yang itu akan mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar. Dan Nabi SAW telah ingatkan dalam banyak hadis, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, saya kunu fikum umara, akan datang pada kalian pemimpin-pemimpin, qulubuhum syaitan atau qulubuhum syayatin, hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan, fi juthmanil ins, tubuh mereka tubuh manusia tapi hatinya hati iblis atau hati syaitan. Apakah kalau datang pemerintah seperti ini kita harus memberontak, mengangkat senjata, membunuh? Nabi melarang, tetap melarang, ya. Maka tidak benar seorang kemudian kalau terjadi, ya, kezaliman kemudian mereka mengangkat pedang, mengangkat senjata melawan pemerintah, memberontak, ini mudaratnya lebih besar. Lihatlah apa yang telah terjadi di negeri-negeri tetangga kita. Lihatlah Libya dulu di masa pemerintahan presiden sebelumnya terjadi kezaliman. Mereka cerita, ini raja zalim, ini presiden zalim, dia kaya sendiri, tidak bagi-bagi kepada kita. Bahkan teman-teman cerita bagaimana susahnya mereka beribadah. Kalau di antara mereka ada yang sholat 5 waktu di satu masjid, ditangkapin. Teman saya cerita, Firanda kita ini kalau sholat 5 waktu di satu masjid, besok kita ditangkap. Kok bisa ditangkap? Ada intel di masjid.
Kenapa? Ini orang terlalu alim, masa 5 waktu di masjid terus ditangkap. Ini kejadian di sana. Tiba-tiba terkadang pemerintahnya mengeluarkan aturan. Yang jenggot tangkap, semua yang jenggotan ditangkap. Di sini ada atau begitu? Enggak ada di sini, alhamdulillah. Ente salat 5 waktu di masjid ditangkap, enggak ada yang nangkap. Polisinya saja salat 5 waktu di masjid ya. Sampai teman saya cerita, suatu hari saya jalan mau salat subuh ke masjid, ada patroli. Waduh bahaya ini orang alim sekali sebelum subuh sudah ke masjid. Waktu ada patroli datang, teman saya langsung loncat ke arah pohon-pohon situ penuh dengan duri supaya dia tidak ditangkap. Bayangkan sampai seperti itu. Tiba-tiba pemerintahnya mengeluarkan peraturan semua yang cingkrangan tangkap. Dan itu terjadi kenapa? Karena ada sebagian yang jenggotan dan cingkrangan memang menyerang pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan secara umum, digeneralkan. Akhirnya semua yang baik-baik pun ditangkap. Ini sebagai contoh saja ya. Akhirnya mereka tidak sabar, akhirnya mereka ngangkat senjata memberontak. Dimulai dengan demo dan yang lainnya. Sekarang apa yang terjadi? Hancur-hancuran. Masih mending yang dulu. Sekarang dualisme pemerintahan. Sekarang mata uang mereka jatuh. Mereka menjadi miskin, jadi susah. Dulu Masya Allah mereka memiliki mata uang yang tinggi. Ini kenyataan yang ada. Kita bicara tentang Suriah. Suriah dahulu juga demikian. Ya. Bagaimana rakyat dizalimi. Akhirnya mereka tidak sabar. Akhirnya mereka mengangkat senjata. Dan sekarang terjadi apa yang terjadi. Mungkin sudah 1 juta manusia mungkin sudah meninggal. Betapa banyak wanita diperkosa. Betapa banyak anak-anak yang dibunuh. Betapa banyak anak yang terkena senjata kimia. Saya sebagai ustaz kalau saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum memberontak terhadap pemerintah? Pemerintahnya zalim Ustaz, bunuh orang, harta diambil. Terus kalau kamu berontak apa akibatnya? Pemberontakan mungkin kita akan mati 1 juta orang. Kira-kira saya jawab apa? Maju atau tidak? Saya pasti bilang jangan, sabar. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama waktu mereka ditanya tentang kasus Suriah. Tidak ada ulama besar, ulama senior yang memfatwakan, ayo maju bunuh serang, tidak ada. Muncul ulama-ulama muda yang semangat, ayo lawan, luapkan emosimu. Akhirnya setelah meninggal 1 juta orang, ini ulama-ulama muda semuanya diam. Karena menghadapi permasalahan bukan cuma dengan semangat. Lihat situasi dan kondisi. Lihat aturan dalam Islam bagaimana. Ya, dan itu terjadi di negara-negara yang lain. Baik di Yaman, baik di Mesir, baik di Irak. Maka saya katakan di antara hal yang membantu kita menjaga keamanan, jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bermuamalah dengan seandainya pemerintah kita zalim pun kita harus menempuh jalur yang benar untuk menasihati mereka, bukan dengan mengusung senjata, memberontak yang akhirnya menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kebaikan yang kita harapkan ternyata tidak kita dapatkan, bahkan kerusakan yang kita dapatkan. Ekonomi semakin hancur, darah semakin tertumpah, kemaslahatan tidak ada, orang Islam dikejar-kejar, para dai ditangkap-tangkapin. Apakah itu yang Anda inginkan? Ya. Oleh karenanya kita harus ingat bahwasanya nikmat keamanan negeri kita ini sangat luar biasa. Kita harus bahu-bahu menjaganya. Apapun terjadi kondisinya, jaga keamanan. Ya. Kalau ada kesalahan, maka perbaiki kesalahan tersebut dengan cara yang baik. Dan yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keimanan bagi kita semua ya. Demikian saja para hadirin sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.